di diodanya ini average-nya itu sama dengan duty cycle-nya dikali dengan V sumbernya, gitu ya. Ini untuk kondisi ideal. Jadi di sini duty cycle ini adalah waktunya. Waktu on-nya ini berapa persen gitu ya. Kalau misalnya 50%, ya artinya VO-nya ini ya 50%-nya dari V sumbernya. Gitu ya. Dimana DT ini adalah periode on-nya, kemudian T ini adalah satu siklus periode. Gitu ya. Jadi on dan off. Ini kita sebut di sini T besar ini. Nah, kemudian kita sebut prosedur ini hanya berlaku untuk konverter filter LC gitu ya. Jadi kita ini filter LC seperti ini gitu ya. Cuma nanti karena tadi ada penambahan dioda di sebelumnya L ini, maka analisisnya tentu berbeda gitu ya. Karena ini hanya satu arah gitu ya. Tidak ada pembuangan muatan di L-nya ini, maka ini hanya berlaku untuk converter dengan filter LC. Nah, kemudian kita balik lagi ke buck converter. Nah, saya punya ini rangkaian buck converter di mana di sini saya lihat ada sinyal drivingnya atau sinyal yang kita pakai untuk memicu si MOSFET-nya. Nah, ini ketika saklar ini on gitu ya, ketika gate-nya ini saya picu on, kemudian yang terjadi apa, Pak? Nah, yang terjadi di sini adalah IL-nya ini bakal naik gitu ya, karena dia akan menyimpan muatan. Berdasarkan fungsi waktu, dia akan naik gitu ya. IL-nya ini akan naik, kemudian IS-nya ini juga akan naik karena ini seri gitu ya. IS dan IL ini adalah seri. Terus kemudian ID gimana Pak? Arus D-nya. Nah, karena arus D-nya ini dia reverse, maka tidak ada arus di situ yang melewati dari dioda. Gitu ya. Ini ketika periode DT atau ketika on. Nah, kita asumsikan on-nya ini rangkaiannya seperti ini. Ada sumber, terus kemudian ada induktor, terus kemudian ada kapasitor di sini. Terus kemudian di sini ada bebannya, gitu ya. Nah, setelah on, kemudian kita lihat ketika off selama ini 1 min D atau periode off gitu ya, dikali T. Nah, ini karena tadi di sini ada dioda, maka kita anggap di sini tertutup ya akhirnya. Nah, si induktornya ini akan membuang muatan melalui ini RL ke dioda. Karena dioda ini kita anggap tadi hambatannya 0, maka dia langsung menuju ke induktornya lagi gitu ya. Nanti tadi kita sudah bahas sebelumnya, kenapa C ini tidak membuang muatannya ke sini Pak, ke dioda ini juga. Nah, sebenarnya nanti juga dibuang juga ya melalui R ini kemudian balik ke D. Nah, tapi yang siklus pertama tadi, kenapa ini kok tidak terbuang? Karena tegangannya di sini lebih tinggi daripada tegangan di L-nya ini ya. Makanya nanti ini hanya terbuang melalui diodanya ini. Nah, terus kemudian ketika siklus off, ya, ketika saklar off, kemudian si induktornya ini akan membuang muatannya. Jadi arusnya nanti dari tinggi menuju ke rendah gitu ya. Artinya bakal terbuang. Nah, karena IS ini tidak menghantarkan arus, maka dia akan off gitu ya.
dia akan otomatis off di titik 0. Kemudian ID ini akan melonjak gitu ya arusnya. Ketika transisi dia akan melonjak arusnya karena membuang muatan gitu ya dari L ini. Nah, ketika on seperti ini lagi, balik seperti siklus sebelumnya, kemudian off lagi. Gitu ya. Kira-kira sampai di sini ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan nggak? Kira-kira? Atau masih bingung kira-kira? Ya, gimana? Izin tanya, Pak. Iya, silakan. Itu IL sama IO sama, Pak? IL sama IO. IL sama IO sama gitu ya. Berarti, Karena oh iya. Berarti harusnya nanti naik ya, turun terus gitu, Pak. Nggak bisa ya stabil, nggak naik bisa. turun terus. Maksudnya nggak bisa stabil gimana? Ya kayak maksudnya kayak lurus terus gitu nggak bisa gitu. Oh, lurus terus. Nah, nanti fungsi filternya ini. Nah, nanti kita bahas juga filternya ini gitu ya. Ya terima kasih, Pak. Jadi nanti ada arus di C-nya juga ya. Ketika IL-nya naik, otomatis IC-nya ini juga bakal naik gitu ya. Dia akan terisi gitu ya. Ketika sudah terisi, maka dia akan membuang muatannya di VO gitu ya. Nah, terus kemudian di sini ketika on gitu ya, IL-nya naik, ini sama seperti yang tadi. Kemudian apa yang terjadi di VL-nya gitu ya, tegangan di VL-nya ini. Nah, ketika dia on, kemudian tegangan di VL-nya ini berapa? Gitu ya. Nah, karena ini rangkaiannya seri gitu ya, VL ini sama dengan VG-nya dikurangi dengan VO-nya atau VDRL-nya ini ya. Ini kan rangkaian seri gitu ya. Nah, kalau misalnya VG ini kan sama dengan tegangan di VL ditambah tegangan di VO kan ya. Nah, jadi kalau misalnya kita pengen tahu VL-nya itu sama dengan VG-nya ini dikurangi dengan VO-nya. Gitu ya. Terus kemudian IL-nya tadi bakal naik. Nah, ketika off, dia bakal turun gitu ya. Nah, karena turun, VL-nya ini tegangannya gimana? Nah, karena turun, tegangan VL ini itu sama dengan VO, minus VO gitu ya. Karena kan ini sudah tertutup ya, tidak ada hubungannya dengan VG-nya. Jadi yang ada cuma tinggal VO-nya. Nah, karena ini terbalik, jadi minus VO gitu ya. Karena tadi ini positif, terus kemudian ini negatif, kemudian kan di sini jadi kebalikannya ya. Jadi dia jadi negatif VO-nya.
Nah, terus kemudian ketika on lagi dia proses siklus sama seperti yang sebelumnya tadi. Nah, di mana nanti IL average-nya itu ada di tengah-tengah ya. Ketika nanti on dan off. On dan off. Nah, itu ada di tengah-tengahnya. Harus IL-nya. Ketika off. Nah, di mana nanti delta dari IL-nya ini adalah maksimumnya dikurangi minimumnya. Gitu ya. Jadi situ ada delta IL-nya ketika on dan ketika off. Di mana nanti delta IL-nya itu dapat kita cari dengan VO dikurangi VO dikali 1 min D per T per L-nya. Gitu ya. 1 min D ini kan periode off-nya ya. Per T ini T ini adalah periode satu siklus tadi. Nah, dibagi dengan nilai dari L-nya. Terus kemudian nah, kemudian di sini untuk kan di sini ada titik percabangan ya. Ada di titik percabangan ada arus masuk, kemudian ada arus keluar. Keluarnya melalui mana, Pak? Jadi melalui C, kemudian juga ke IO-nya. Nah, ini rata-rata IC-nya, rata-rata nilai IC-nya itu sama dengan 0. Nah, kenapa kok bisa 0 gitu ya? Nah, kita tahu di situ kan percabangan ya. Nah, jadi ada di situ keseimbangan ya. Kalau seimbang artinya kan 0 gitu ya. Tidak berat sebelah. Jadi titik keseimbangan di IC average-nya ini adalah 0 gitu ya di titik sini. Kemudian dari situ dari IC ini kan sebenarnya dapat kita jabarkan di sini. Di mana nanti VG-nya ini dikurangi dengan VO dikali DT terus kemudian dikurangi VO dikali 1 min D kali T itu sama dengan 0. Artinya apa? Artinya di sini ketika on gitu ya, tegangan ketika on dan ketika off itu sama gitu ya. Arusnya ini ya. Arusnya ketika on, ini tegangan ya. Tegangan ketika on dan ketika off ini kita asumsikan sama. Jadi VG min VO dikali DT-nya atau waktu on-nya itu sama dengan dikurangi dari tegangan output dikali periode off-nya gitu ya, itu sama dengan 0. Nah, dari sini dapat kita ini sederhanakan sehingga nanti VO-nya itu sama dengan duty cycle-nya gitu ya. Karena di D-nya kita coret
T-nya ini kita coret, maka di sini VO-nya sama dengan D dikali VG-nya. Jadi VO nanti dapat Anda ketahui dengan duty cycle-nya berapa dikali dari V di sumbernya. Nah, di sini selalu kondisinya VO-nya itu tentu lebih kecil daripada di VG-nya. Nah, kalau misalnya D-nya ini 1 atau 100%, itu kan otomatis sama gitu ya. VO sama VG-nya sama. Nah, tapi kalau misalnya kita sebut di situ duty cycle 100 kan bukan switching gitu ya. Artinya ya ini on aja kan, on terus gitu ya. Terus kemudian, nah di sini ada percabangan ya di node 1, di mana nanti IL-nya ini dikurangi dengan IC, dikurangi dengan IO itu tentu harus 0 gitu ya. Di mana nanti IL-nya ini kan sama dengan IO ditambah dengan IC ya. Nah, karena ini tadi switching, ada ripple ya, ada naik turun, maka kita sebut di sini IL average-nya naik turun, kemudian dikurangi dengan IC average-nya, dikurangi dengan IO. Karena IO ini sudah DC, maka kita tidak sebut di situ average ya. Jadi dikurangi dengan IO itu sama dengan 0. Nah, kenapa kok IC tadi kita sebut IC average 0 gitu ya. Nah, kita tahu untuk kondisi kapasitor ideal sebenarnya di situ kan arus yang masuk sama yang dibuang itu kan sama ya. Jadi dia masuk kemudian dia buang, dia masuk dia buang, masuk dia buang, gitu ya. Kita sebut di sini 0 karena dia sama. Misalnya masuk 1 ampere, dikeluarkannya juga 1 ampere. J average-nya tadi 0. Terus kemudian di IO-nya tadi karena sudah DC ya, dia juga kita anggap tidak ada ripple. Di sini 0 gitu ya. Terus kemudian nanti kita tentukan di sini average-nya itu sama dengan IO. Nah, sama dengan VO-nya dikali R-load-nya. Gitu ya. Jadi ini kan sama kan, IO. IO ini sama dengan tegangan output dibagi dengan R di load-nya ini. Kira-kira sampai di sini ada yang ditanyakan? Nah, kemudian untuk keseimbangannya daya di sini IG average-nya, di mana IG ini adalah I di sumber utamanya, itu sama dengan IS average-nya. Karena di sini satu jalur gitu ya. IS average-nya itu sama dengan tadi apa? IO dikali VO. Gitu ya. IO-nya karena tidak ada average-nya, kemudian dikali VO. Karena ini kan rangkaiannya ini ya, seri gitu ya, sampai ke sini. Dibagi dengan VG-nya atau V sumbernya. Gitu ya, sama dengan duty cycle-nya dikali dengan IO-nya. Nah, IG average-nya nanti dapat Anda ketahui dengan duty cycle-nya dikali dengan IO-nya. Jadi di situ semua ada komponen duty cycle-nya gitu ya.
ketika kita bekerja di switching. Gitu, sampai di sini kira-kira ada yang masih bingung? Kalau nggak ada saya lanjut ya. Nah, karena dia tadi masih average gitu ya, jadi dia ada nilai maksimum dan juga nilai minimumnya. Gitu ya. Mana VO ini sama dengan duty cycle-nya dikali dengan sumbernya, itu tentu selalu VO-nya lebih besar dari VG. Kemudian VS maksimumnya, V di S ini ya, potensial di titik saklar ini, maksimumnya itu sama dengan V di dioda maksimumnya. Nah, karena ini ketika apa ya? Ketika ini on, otomatis di sini kan tegangannya sama dengan VG ya. Nah, kemudian ketika ini off, maka tegangannya ini sama dengan di VD-nya, tegangan VS-nya. Nah, sama dengan VG. Jadi ini maksimumnya nanti VS-nya ini sama dengan VG juga. Karena ini rangkaiannya seri gitu ya. Dan ini ketika tertutup, maka ini VS-nya ini sama dengan VG juga. Nah, kemudian IL atau I di induktor average-nya itu dapat kita ketahui karena ini sama gitu ya, rangkaiannya seri, maka sama dengan IO juga di sini. IL-nya ini sama dengan IO. Nah, sama dengan juga VO-nya dikali dengan RL-nya. I sama dengan kan V per R ya. Jadi I-nya di sini sama dengan tegangannya di sini berapa, terus R-nya berapa. Jadi tegangan tersebut dibagi dengan R-nya. Nah, terus kemudian untuk IG average-nya, di sini dapat ketahui sama dengan IS average-nya karena seri gitu ya. Nah, sama dengan juga duty cycle-nya kali dengan IO-nya. Nah, kemudian ID average-nya itu dapat kita ketahui karena ID ini tadi tertutup ya. Ketika dia, maka ID average-nya itu dapat kita ketahui dengan IL average-nya dikurangi dengan IS average. Nah, karena tadi ada dua cabangan di sini ya. Dia ke sini dan balik. Nah, ada dua arus kan, ketika maju dan ketika pengosongan tadi. Nah, jadi IL average, ID average-nya itu sama dengan IL average-nya dikurangi dengan IS average. Nah, sama dengan 1 min D dikali dengan I output-nya. Ini ketika off-nya. Nah, kemudian delta IL-nya ini dapat kita ketahui dengan VO-nya dikali dengan 1 min D per T dibagi dengan L-nya. Nah, kemudian IL peak-nya gimana, Pak? Nah, IL peak-nya ini ketika maksimumnya ini dapat kita ketahui dengan
IL average-nya, tadi average-nya, terus kemudian ditambah dengan delta IL per 2. Gitu ya, karena dia peak maka di per 2 gitu ya. Terus kemudian sama dengan IO ditambah dengan VO. IO ditambah dengan VO. VO dikali 1 min D per T dibagi 2 L. Gitu ya. 1 min D ini ketika off per periodenya dibagi dengan 2L. Nah, di mana nanti IS peak-nya itu sama dengan ID peak-nya, I dioda peak-nya, terus kemudian sama dengan IL peak-nya. Jadi nanti ketiga ini Anda gunakan untuk parameter gitu ya, sama. Jadi nanti spek dari ininya, maksimum dari rating arus dari switching ini sama dengan rating arus di diodanya juga. Sama juga nanti rating arusnya di induktornya ini. Di sini ada yang bingung? Gimana sampai di sini? Kira-kira ada yang ditanyakan? Nah, terus kemudian nanti dari konverter bug ini dapat dikembangkan sampai konverter-konverter selanjutnya gitu ya. Di mana di sini ada boost converter, terus kemudian ada buck boost converter dan sebagainya. Nah, di mana di sini ada 2 percabangan gitu ya. Yang L-nya ini. Ketika dia di D-nya dan kemudian ada di S-nya. Jadi dia beroperasi secara bergantian. Ini sama, semua topologi DC-to-DC ini juga sama gitu ya. Induktornya ada 2 percabangan. Kalau di sini ada 2 yang masuk ke induktor ini, kemudian kalau ini dia menyimpan ya ini, disimpan dulu baru dikeluarkan. Kalau ini lebih banyak ke fungsi filternya ya. Terus kemudian, nah sampai di sini kira-kira ada yang ditanyakan? Kalau enggak kita nyoba ke simulasi ya. Ya, tadi siapa? Ya, Pak, coba simulasi aja, Pak. Langsung simulasi aja ya. Oke. Nah, Anda buka software Anda ya. Kemarin sudah ini saya berikan.
Nah ini ya, di sini ada rangkaian buck converter. Terus kemudian ini Anda simulasikan ya nanti. Nah, di mana nanti R-on-nya ini bisa Anda atur berapa mili ohm gitu ya. Terus kemudian di sini ada induktornya. Terus kemudian nanti Anda bisa tambahkan di sini resistornya gitu ya. Reaktansinya di sini. Terus kemudian di sini ada kapasitor. Terus kemudian ada beban. Nah, ini sebenarnya S ini bisa Anda ganti dengan MOSFET gitu ya. Nah, misalnya seperti ini. Misalnya saya punya gitu ya. Sebentar. Saya punya MOSFET di sini RF P150. Nah, kemudian di sini kita lihat berapa R-on-nya. Nah, di sini ada R-on-nya. Nah, ini R-on-nya. R-on-nya ini 0,055 ohm gitu ya. Jadi sangat kecil sekali. Nah, ini 0,055 ohm ini dia pada VGS-nya 10 volt. V di gate source-nya ini kita picu dengan 10 volt. Ini R-nya sebesar ini gitu ya. Nah, maka nanti pentingnya untuk mendesain sebuah MOSFET ini harus Anda perhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi gitu ya. Jadi nanti Anda operasikan sesuai dengan rekomendasi dari datasheet-nya. Misalnya di sini kita sebut di sini VDS-nya. Nah, VDS ini apa? VDS ini ketika nanti off, itu beda tegangan di drain sama source-nya ini sebesar 100 volt. Gitu ya. Maka di sini kalau misalnya speknya VDS-nya ini 100 volt, maka jangan Anda operasikan misalnya nanti di tegangan 200 volt atau 150 volt gitu ya. Yang ada nanti VDS-nya ini terlalu tinggi, maka si MOSFET ini akan menjadi short atau menjadi terbakar dan sebagainya. Seperti itu ya. Terus kemudian untuk RDS on-nya ini, nah ini syaratnya VGS-nya 10 volt gitu ya. Nah baru kemudian dia bisa RDS on-nya ini baru bisa 0,055 ohm gitu ya. Jadi ini parameter yang agak kritikal ya di sini, yang dua ini. Nah nanti ada macam-macam di situ. Ada C ini ya sebentar. Nah ini kita lihat drain source voltage di sini 100 volt. Terus kemudian di sini ada gate source voltage di sini plus minus 20 volt gitu ya. Jadi operasinya di plus minus 20 volt untuk gate-nya. Terus kemudian di sini ada kita sebut continuous drain current. Nah, continuous drain current ini berarti dia beroperasi secara terus-menerus gitu ya. Tidak kita fungsikan switching gitu ya. Jadi artinya on terus. Nah, ini maksimumnya berapa, Pak? Nah, di sini ada 41 ampere pada suhu 25 derajat. Kemudian ketika dia suhunya turun 100 derajat, maka dia tinggal 29 ampere gitu ya, karena dia saturasi. Maka Anda pastikan nanti MOSFET Anda itu tidak boleh panas gitu ya, lebih dari rating operasi kerjanya. Nah, misalnya Anda jaga di suhu 25 ini, maka di situ Anda tambahkan heatsink gitu ya. Nah, heatsink itu nanti tentu ada ukuran perhitungannya sendiri gitu ya.
ada pemodelannya. Nah, berapa nanti untuk MOSFET sekian, saya perlu hedging sekian gitu ya. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita analisis, itu ada perhitungannya sendiri. Terus kemudian ada pulse drain current. Nah, ini untuk kondisi switching ya. Dia sampai 160 ampere. Nah, ini yang paling penting sebenarnya. Yang lain-lainnya ini yang lainnya ini nanti ada ini juga ya. Ada C di ininya input kapasitas. Nah, ini mungkin nanti akan saya ajarkan juga. Apa itu sebenarnya CISS? Terus untuk output kapasitas itu berapa? Nah, nanti kalau misalnya Anda mendriving MOSFET, maka ini harus Anda perhatikan gitu ya. C di sisi gate-nya ini. Nah, nanti otomatis kalau misalnya frekuensinya tinggi gitu ya, terus ketika C-nya tinggi juga, maka nanti yang ada sinyal picu Anda menjadi landai gitu ya. Tidak benar-benar kotak gitu ya. Artinya kalau landai, gimana Pak? Nah, switching yang terjadi di situ bakal ada losses gitu ya. Karena tidak benar-benar on dan off gitu ya. Dia masih ada jeda untuk on-nya. Maka di situ akan timbul rugi-rugi. Nah, nanti mungkin ke depan ya akan saya ajarkan untuk teknik pemicuan sebuah MOSFET. Nah, berapa nanti arus yang dibutuhkan untuk memicu gate-nya. Terus kemudian frekuensi kerjanya si MOSFET ini sampai berapa kilohertz misalnya. Gitu ya, sampai di sini kira-kira ada yang ditanyakan? Nah, kalau tidak ada kita kembali ke sini tadi ya. Nah, air on-nya itu tadi di situ ya letaknya. Terus kemudian di sini ada dioda. Nah, di sini coba Anda nanti praktikan ya. Di mana nanti Anda scoop di situ IL-nya, kemudian VL-nya, terus di V output-nya. Kemudian Anda cari di situ rata-rata dari VL-nya. Terus kemudian Anda plot sinyal IL-nya, kemudian Anda ukur ripple peak to peak-nya di sisi IL-nya. Kemudian Anda bandingkan dengan rumusnya tadi. Gitu ya. Terus kemudian Anda plot arus di kapasitornya. Terus kemudian Anda hitung di situ rata-rata dari I di C-nya. Kemudian bandingkan antara ripple di sisi IC-nya. Anda bandingkan sinyal di sisi IC-nya dan kemudian Anda bandingkan dengan ripple di sisi IL-nya. Terus Anda plot juga di situ arus inputnya dan Anda hitung rata-ratanya. Ya, kemudian Anda bandingkan dengan yang telah kita ini tadi, hitung-hitung tadi. Gitu ya. Terus kemudian Anda hitung juga di situ nilai induktansinya. Terus kemudian delta IL-nya itu dalam kondisi praktikal itu adalah sepertiga dari arus beban. Gitu ya. Maka di situ misalnya Anda ukur arus bebannya 1 ampere gitu ya. Maka di situ ripple IL-nya itu harus sepertiga dari 1 ampere tadi. Nah, itu apakah benar gitu ya? Anda simulasikan apakah memang itu sepertiganya. Terus kemudian
Di situ Anda rubah nilai R di bebannya. Kemudian Anda ukur peak to peak ripple-nya di delta IL-nya. Kemudian Anda turunkan di situ secara ekstrim gitu ya. Misalnya Anda turunkan sampai 1 ohm gitu ya, atau bahkan mungkin 0 ohm. Nah, apa yang terjadi di delta IL-nya nanti? Kemudian Anda naikkan sampai nilai yang paling tinggi misalnya. Sampai 10 kilo misalnya. Nah, itu nanti ripple di IL-nya itu berapa gitu ya. Kira-kira sampai di sini ada yang ditanyakan? Ini sudah bisa install semua ya kemarin apanya Plex-nya. Sudah Sudah ya. Pak. Kemarin ada beberapa yang laptopnya tidak bisa, masih 32 bit. Nah, itu sudah saya upload juga yang versi 32 bit. Ini saya kirim ke grup dulu ya, sebentar. Nah, materinya sudah saya upload ya. Di Google Classroom. Kan di download, terus kemudian untuk tugasnya untuk praktikum hari ini
Saya upload juga di situ. Nah, tugasnya sudah tak kirim juga di Google Classroom ya. Untuk praktikumnya. Untuk penggunaan Plex ini kira-kira ada yang masih bingung nggak? Ini ya, jadi RON-nya ini bisa Anda pakai di sini. Sesuai dengan apa spek dari MOSFET yang Anda inginkan. Terus kemudian di sini ada induktornya. Nah, kemudian scope ini kalau misalnya Anda ingin satu-satu itu bisa juga. Nah, kalau ini Anda pakai ini ya, blok parameter ya, multiplexer. Kalau misalnya Anda pakai sendiri-sendiri, Anda bisa dirubah di sini. Anda klik scope ini 2 kali, terus kemudian Anda rubah di sini. Scope parameter, file, scope parameter. Ini nomor uploadnya, misalnya saya taruh di sini 3 gitu ya. Dan apply, oke. Dan akhirnya ada 3 scope. Nah, terus kalau misalnya untuk lihat efisiensi, gimana Pak? Berarti di sini saya akan menambah ampere meter dan voltmeter gitu ya. Di sisi input dan di sisi outputnya. Gitu ya. Jadi di sini ada library browser, terus kemudian di sini ada di worksheet Anda. Ada 2 gitu ya. Nah, misalnya udah bingung, Anda tinggal di sini lihat di window library browser.
Dia Anda bisa Anda minimize seperti ini. Kemudian nanti Anda bisa mendrag dari library ini menuju ke worksheet Anda. Misalnya gini ya. Saya akan menambahkan ampere meter misalnya. Nah, di sini ini Anda klik di electrical. Terus kemudian Anda tambahkan di sini di meter gitu ya. Di sini ada voltmeter. Terus kemudian di sini ada ampere meter. Nah, kemudian saya akan tambahkan scope lagi. Kalau scope itu nyarinya di mana ya, sebentar. Nah, di sistem ini ya, yang paling atas ini sistem. Nah, ini ada bisa pasang di sini. Saya pasang voltmeter. Kemudian saya pasang di sini ampere meter. Saya rotate. Terus kemudian di sisi output saya juga ingin menambahkan misalnya. Di sini saya pasang juga. Oh sorry, ini jangan lupa ya arusnya ini. Kalau misalnya begini nanti terbalik nanti hasil pembacaan Anda. Jadi ini harus diputar. Nah, jadi arusnya dari positif ke negatif. Terus kalau ini ke beban, ini juga sama. Sini saya pasang ke beban. Terus kemudian tegangannya ini saya ambil di sini. Nah, kemudian saya scoop di sini. Kasih flexor. Nah, karena ini daya gitu ya, maka kita akan mengalihkan antara tegangan dan arus. Nah, kita ambil di sini operasi matematik. Nah, di sini kita ambil perkalian produk gitu ya. Terus kemudian kita ambil di sini filter ya. Karena nanti masih ada naik turun, maka untuk pengukuran kita filter di sini. Kita lihat di sini tegangan dikali arusnya. Kemudian kita filter. Di sini juga sama. Arus dikali dengan tegangan yang ada di sini.
Nah, kemudian kita ini hubungkan ke scope-nya. Coba kita simulasikan. Oh, masih 0 ya dia, sebentar. Hanya filternya bukan pakai ini. Pakai coba kita scope yang dari sebelum filter ini. Nah, karena ini masih ripple, maka yang terjadi di sini arusnya juga masih ini ya, ada ripple-nya. Nah, jadi kita lihat di sini ya. Kalau untuk outputnya sebenarnya kan sudah daya di sisi outputnya ini juga tidak ada ripple gitu ya, karena sudah terfilter. Nah, ini sebenarnya kalau kita zoom masih ada ripple-nya ya. Kita lihat di sini titik atas sama titik bawah berapa ini? 35,9, yang bawahnya 3,9 gitu ya. Cuma dia 92, yang bawah ini juga 92, 924 gitu ya. Bawah ini 926. Jadi 0, berapa, 0,0 berapa gitu ya. Anda bisa lihat ini. Terus kemudian coba saya tambahkan C-in ya di sini. Apakah nanti ripple-nya akan berkurang juga? Kita tambahkan di sini V-in ya. Misalnya tak taruh di sini 1000 mikrofarad. Gitu ya. Terus saya simulasikan. Oh, enggak bisa ya. Oh, nggak bisa dimasukkan karena ini sudah oh sorry. V init-nya adalah 18 volt ya di sini. Maka di sini kita ambil katakan 25 volt. Gitu ya. Coba kita simulasikan. Ada pesan ya di sini kalau misalnya error ya. State source dependent in component converter VIN. Oh, jadi nggak boleh dipasang ya karena memang ini sudah sumber tegangan
yang sudah fix gitu ya. Artinya di sini seberapapun arus yang Anda ambil di sini tidak ada masalah untuk sumber tegangan ini. Jadi tidak perlu penambahan kapasitor gitu ya di sini. Nah, maka di sini kita perlu menambah filter untuk keperluan pengukuran. Dia coba apa ya, periodik. Nah, ini Anda bisa atur ya di sini average-nya. Average time-nya Anda bisa atur. Kalau misalnya 1 detik, berarti kan Anda ngambil sampling itu dalam 1 detik gitu ya. Nah, kita coba perkecil gitu ya di sini. 0,01. Oke, kemudian saya simulasikan. Nah, di sini yang ini tentu samplingnya lebih banyak gitu ya. Ketika kita setting 1 detik di sini periodic average-nya, maka dia dalam 1 detik cuma mensampling 1 data. Nah, akhirnya tidak kelihatan kalau 1 detik kan dianggapnya 0 gitu ya. Karena dia masih samplingnya tidak akurat gitu ya. Sedangkan ini kan kita beroperasi di ordo berapa kilohertz gitu ya di sini. 100 kilohertz. Makanya samplingnya kita harus lebih cepat juga. Oke, kita simulasikan. Nah, di sini kita lihat yang sisi atas ini adalah P inputnya. Kemudian yang sisi bawah adalah P outputnya gitu ya. Maka di sini ada selisih ya. Yang atas ini 35, yang bawah ini 35, berapa ya? Kita coba naikkan. Nah, di atas ini 36, hampir 36,0. Sedangkan yang bawah ini kalau kita lihat ini masih 35 ya. 35 kurang sedikit. Nah, kita sebenarnya bisa ini ya, ambil di sini. Nanti pembagi ya di sini. Nanti berapa watt efisiensinya. Berapa persen gitu ya. Kita bisa tambahkan di sini. Pembagi ya, P in per P out ya. Berarti kita ambil di sini divide. Terus kemudian kita bagi di sini. Nah, kita ambil di sini P in per P out ya. P in kemudian per P out di sini. Kemudian saya akan scoop untuk efisiensinya. Sebenarnya kita bisa kalikan juga 100% gitu ya. Coba kita lihat di library-nya. Kalau misalnya pengali, nah berarti kita bisa kali di sini ya.
Nah, kita bisa kalikan hasilnya. Hasil dari ini tadi kita kalikan dengan pengali. Kita ambil di sini misalnya konstan ini ya. Nah, kemudian kita kalikan. Coba. Kita kalikan 100 gitu ya. Terus kemudian kita scoop di sini. Berapa persen efisiensinya? Nah, kita pakai yang atas ini ya. Scoop parameter kita rubah menjadi 1. Coba saya balik. Oke, saya simulasikan. Mutar balik ya pembaginya. Oke, kita simulasikan. Nah, di sini berapa persen ini ya? Nah, ini kan tidak sampai 100% ya. Di sini berapa? Oh ya, 100% dia. Gitu ya, coba saya turunkan di sini R-on-nya. Saya turunkan ke 0,005 ya. Oke, kemudian saya simulasikan. Nah, di sini coba saya turunkan secara ekstrim. Misalnya 100. Oke, kita simulasikan. Loh, kok malah naik ya? Sebentar, ini kayaknya ada yang keliru. Oke, tidak usah kita kalikan aja coba. Oh, masih 1 lebih ya. Sebentar. Nah, ini kayaknya ada yang keliru di sini kayaknya. Coba. Ini kayaknya dibagi ya. Coba. Sambil saya cari ya, ini kenapa kok dia lebih dari 100 gitu efisiensinya. Mungkin ini karena kayaknya salah di ini ya. Sambil Anda coba merangkai di masing-masing komputer Anda gitu ya.
Ya, sampai di sini kira-kira ada yang ditanyakan? Oh iya, tadi ininya kebalik ya, pembaginya. Jadi jangan salah, kan kita pay in per pay out ya. Jadi ini dibagi yang atas ini. Seperti itu. Nah, terus ini coba saya simulasikan ya. Tadi R-on-nya ini saya bed di sini 0,001 ohm. Ya, kemudian saya simulasikan. Nah, di sini 1%. Sorry, 1 atau kita sebut di sini hampir 100%. Kita zoom lagi. Berapa ini ya? 99% ya di sini. 99%,8. Terus saya turunkan sampai 0,05 misalnya. Oke. Dan saya simulasikan. Nah, di sini berapa? 99,4 ya. Jadi agak turun. Gitu ya kira-kira. Nanti Anda ukur ripple di sini. Terus kemudian Anda beban ini Anda ubah-ubah. Gitu ya. Kira-kira sampai di sini ada yang ditanyakan? Kalau nggak ada, Anda lanjut ya Bertanya, di Pak. ini. Ya, silakan. Semisal switch-nya diganti MOSFET gimana, Pak? Bisa. Nah, misalnya seperti ini ya.
Saya tidak pakai saklar ya. Saya hapus. Ini saya hapus. Kemudian ini saya ganti dengan sinyal generator ya, biar lebih mudah. Nah, gini. Misalnya seperti ini. Nah, saya ada pulse generator di sini. Saya masukkan di sini untuk sinyalnya. Terus kemudian di sini saya ambil yang namanya MOSFET. Electrical, sorry. Ya, electrical ya. Di electrical, terus kemudian di sini ada masuk ke switch. Sorry, bukan di switch ya. Di power semiconductor. Nah, di sini ada IGBT, ada MOSFET. Nah, kita pilih di sini MOSFET. Ya, kemudian kita taruh di sini. Nah, ini kita pasang ya. Oke, sini. Terus kemudian ini kita hubungkan ke sini. Oke, MOSFET-nya sudah kita masukkan. Terus kemudian di sini kita R-on-nya kita setting. Misalnya 0,01. Oke, kemudian kita on-kan. Pulse-nya misalnya ini hanya kondisi 01 ya. Ini karena simulasi. Nah, nanti saya ini juga untuk gimana sih teknik untuk memicu ini. Nah, jadi nanti berdasarkan apa kita memicu MOSFET ini ya. Jadi karena kita simulasi sederhana aja ini ya. Pulse generator tidak ada ground ya. Nah, kalau dalam bentuk praktikal nanti referensi dari pemicuan Anda ini, VGS-nya itu, nah ya Anda berarti di sini gitu ya. VGS-nya itu beda potensial antara G sama S. Misalnya tadi kita sebut 10 volt untuk VGS, maka Anda harus 10 volt itu di sini. Bukan dengan ground loh ya. Karena MOSFET ini referensi source-nya bukan di ground, tapi dia di positif. Nah, nanti ada teknik untuk mengendalikan gimana mendrive sebuah MOSFET dalam kondisi positif. Gitu ya. Nah, kemudian untuk frekuensinya kita rubah tadi. Misalnya 10 kHz gitu ya, 10.000. Oke. Kemudian kita simulasikan di sini. Oke, ini juga bisa seperti ini. Jadi ini efisiensinya. Sorry. Kita sebut efisiensinya di sini. 99,69% gitu ya. Jadi seperti itu contohnya. Anda bisa buat seperti ini juga menggunakan MOSFET. Gitu ya, sampai di sini ada yang ditanyakan? Kalau nggak ada, Anda teruskan ya untuk ini mengoprek simulasi Anda, terus kemudian nanti Anda scope masing-masing yang sudah kita tentukan di. Misalnya tegangan di VD, ya berarti Anda pasang di sini. Misalnya Anda ingin tahu ID-nya, berarti Anda pasang di sini ampere. Kemudian Anda scope di situ. Gimana sih perubahan I di D-nya ini, gitu ya. Atau bisa juga Anda scope nanti dalam satu scope gitu ya. Jadi scope Anda ada banyak. Misalnya seperti ini. Misalnya scope parameternya ini saya rubah menjadi isinya 5 gitu ya. Nah, kemudian di sini saya hubungkan ke kaki gate-nya misalnya. Untuk tahu pemicuan di gate-nya. Terus kemudian saya ingin tahu juga V di sumbernya. Kalau V di sumbernya masih tetap ya, karena konstan. I-nya saja. Terus misalnya saya ingin tahu
di I di outputnya seperti apa. Terus kemudian saya ingin tahu misalnya I di induktornya. Misalnya saya ingin tahu juga V di induktornya. Seperti ini. Kemudian saya simulasikan. Nah, dari sini bisa kita ini ya, lihat di sini. Nah, kalau misalnya Anda pengen zoom ini seperti ini. Anda zoom ke sini berarti Anda zoom horizontal. Nah, semua akan terzoom. Nah, seperti ini. Nanti Anda kasih label di sini ya. File, scope parameter. Nah, ini ada plot 1, plot 2. Ini bisa Anda kasih title ya. Anda bisa kasih judul. Labelnya apa? Judulnya apa, terus aksis labelnya apa. Dalam time misalnya. Gitu ya, biar Anda jelas gitu ya. Artinya di sini misalnya ini sinyal gate. Di sini arus I-nya. Terus ini ripple di delta IL-nya gitu ya. Nanti berapa volt. Gitu ya kira-kira ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya ini tutup sampai di sini ya. Nanti Anda kerjakan. Kalau misalnya selesai siang ini langsung Anda kumpulkan. Kalau misalnya nggak selesai, batas akhirnya sampai jam 12 besok siang ya. Tapi kan mending Anda kerjakan sekarang, terus kemudian Anda kumpulkan sebelum jam perkuliahan Anda selesai. Gitu ya. Nanti kalau misalnya ada yang bingung, silahkan ditanyakan di grup WhatsApp saja. Nanti akan saya balas di situ. Baik, Pak. Oke ya. Sudah cukup jelas ya instruksinya. Oke, kalau sudah cukup jelas, saya ingin screen capture untuk bukti absensi. Jadi ya, silakan dinyalakan kameranya. Oke, saya capture 1, 2, 3. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama.